Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini dari Surat Rasul Yesaya pasal 55 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan nats firman Tuhan pagi ini sedikit agak aneh dan barangkali bisa membingungkan. Mengapa tidak? Bangsa yang tidak kau kenal dan bangsa yang tidak mengenal engkau, malah itu yang akan berlari atau datang menghampirimu. Jadi sedikit dia agak berbeda dan agak lain. Kemudian saudara-saudara, apa yang menjadi jaminan bagi seseorang untuk kepastian dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan keselamatannya? Bagi orang yang sudah sekian lama menderita atau mengalami pergumulan hidup yang begitu berat, atau sedang mengalami kesusahan, tentu tidak akan sembarang mempercayai janji keselamatan tanpa bukti nyata. Sama halnya dengan bangsa Israel yang sudah hampir putus asa karena getirnya kesengsaraan yang mereka alami dalam pembuangan ke Babil. Tak ada pun satu yang bisa mereka lakukan untuk bisa melepaskan diri dari keputusasaan. Namun saudara-saudara, di dalam keputusasaan harus timbul semangat baru, iman yang dapat membawa mereka keluar dari keputusasaan, yaitu percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa menjamin keselamatan bagi mereka yang mampu bertahan dalam kesetiaan iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat yang sebelumnya disebutkan hanya karena Tuhan. Artinya hanya karena Tuhan yang memampukan mereka sehingga mereka mampu bertahan dalam penderitaan, dalam tekanan. Hanya karena Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu manusia boleh berusaha sekuat tenaga, tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkannya, maka segalanya akan sia-sia. Apa kata Amsal 16 ayat 9? Manusia yang merencanakan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan dan menetapkannya. Kita boleh merancang segala sesuatu dalam perjalanan hidup, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah pun akan datang kepada mereka. Akan datang kepada mereka orang yang percaya untuk mendengarkan kebenaran Tuhan dan menerima Tuhan sebagai penyelamat baginya. Dunia akan mengagumi Allah Israel melalui kehidupan bangsa yang akan Tuhan pulihkan itu.
karena setiap umatnya berharga bagi Allah. Orang lain barangkali yang tidak seiman dengan kita bisa datang ke Tuhan kita melalui sikap, perilaku, persahabatan kita yang begitu baik. Janji itu akan nyata bagi orang-orang yang benar-benar punya tekad dan komitmen yang sungguh-sungguh, bukan tekad yang som-som kuku, yang gampang rapuh dan gampang ragu. Kesungguhan itu akan terbukti ketika kita mau menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Menyendengkan telinga tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya sekadar mendengar firman Tuhan dari kuping sebelah kanan lalu keluar dari kuping sebelah kiri. Menyendengkan telinga itu juga meyakini sebagai kebenaran, sebagai kebenaran yang dapat kita renungkan dan dapat kita buktikan melalui perbuatan dan sikap, perkataan dan perilaku hidup sehari-hari. Keselamatan itu tidaklah bisa kita beli. Keselamatan itu adalah anugerah yang tidak seorang pun mampu membelinya. Juga tidak kita dapat di tempat manapun. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, mari andalkan kasih dan anugerahnya dalam hidup, dalam perjalanan kita. Anugerahnya lah senantiasa sehingga kita memperoleh mahkota kemuliaan Tuhan, yaitu keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini menguatkan kami. Hanya karena kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu senantiasa menuntun kami, menguatkan kami dalam menghadapi berbagai masalah dan pencobaan hidup. Apa yang dialami oleh umat Israel Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.